Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Lestari dari kelas AKS W3119 dengan nomor NPM 19308099 akan mempresentasikan makalah tentang penciptaan alam semesta dan juga penciptaan manusia menurut Al-Quran. Penciptaan alam dan manusia menurut Al-Quran yang ditulis oleh Sally Lestari 19308099 kelas AKS W3119 dengan dosen pembimbing Bapak Andrias Nur Kamil Al-Bustomi SPDI MPDI. Penciptaan alam dan penciptaan manusia menurut Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber segala ilmu. Al-Quran menyebutkan tentang kejadian alam semesta dan berbagai proses kealaman lainnya, termasuk tentang penciptaan manusia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian alam semesta. Alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini selain Allah beserta zat dan sifatnya. Langit dan bumi dengan segala isi dan peristiwa yang terkandung di dalamnya merupakan suatu kenyataan yang sangat mengesankan dan menakjubkan akal juga sanubari makhluk manusia. Itulah alam semesta atau disebut Al-Kaun atau universum. Di sini ada beberapa fase-fase penciptaan alam semesta menurut Al-Quran. Al-Quran menyebutkan dalam sitati ayamin yang berarti 6 masa yang panjang. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran kisah surah Al-Sajdah surah ke-32 ayat ke-4. Dari surah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa atau disebut sitati ayamin. Selanjutnya, para mufasir bersepakat dalam menafsirkan ayat ini bahwa yang disebut dengan sitati ayamin adalah 6 tahapan atau proses, bukan 6 hari sebagaimana mengartikan kata ayamin. Nah, fase pertama ini dimulai dengan sebuah ledakan besar atau disebut Big Bang sekitar 12-20 miliar tahun lalu. Inilah awal terciptanya materi, energi, dan waktu. Ledakan pada hakikatnya adalah pengembangan ruang. Materi yang mula-mula terbentuk adalah hidrogen yang menjadi bahan dasar bagi bintang-bintang generasi pertama. Hasil fusi nuklir antara inti-inti hidrogen menghasilkan unsur-unsur yang lebih berat seperti karbon, oksigen, sampai besi atau disebut juga nukleosintesis Big Bang. Dan pada fase kedua, masa ini adalah pembentukan langit. Pengetahuan saat ini menunjukkan bahwa langit biru hanyalah disebabkan hamburan cahaya matahari oleh partikel-partikel atmosfer. Di luar atmosfer, langit biru tak ada lagi. Yang ada hanyalah titik cahaya bintang, galaksi, dan benda-benda langit lainnya. Fase ketiga. Pada masa ini dalam penciptaan alam semesta adalah proses penciptaan tata surya, termasuk bumi. Selain itu, pada masa ini juga terjadi proses pembentukan matahari sekitar 4,6 miliar tahun lalu dan mulai dipancarkannya cahaya dan angin matahari. Fase keempat, bumi yang terbentuk dari debu-debu antar bintang yang dingin mulai menghangat dengan pemanasan sinar matahari dan pemanasan dari dalam atau disebut endogenik dari peluruhan unsur-unsur radioaktif di bawah kulit bumi. Akibat pemanasan endogenik ini, materi di bawah kulit menjadi lebu, antara lain muncul sebagai lava dari gunung api. Bantuan basalt yang menjadi dasar lautan dan granit yang menjadi batuan utama di daratan merupakan hasil pembekuan materi leburan tersebut. Fase kelima.
Hadirnya air dan atmosfer di bumi menjadi prasyarat terciptanya kehidupan di bumi. Selain itu, pemanasan matahari menimbulkan fenomena cuaca di bumi, yakni awan dan halilintar. Melimpahnya air laut dan kondisi atmosfer purba yang kaya akan gas metan dan juga amonia, serta sama sekali tidak mengandung oksigen bebas dengan bantuan energi listrik dan halilintar diduga menjadi awal kelahiran senyawa organik. Senyawa organik yang mengikuti aliran air akhirnya tertumpuk di laut, kemudian diperkirakan bermula dari laut yang hangat sekitar 3,5 miliar tahun lalu berdasarkan fosil tertua yang pernah ditemukan. Nah, dan yang terakhir, fase ke-6. Masa ke-6 dalam proses penciptaan alam ini adalah lahirnya kehidupan di bumi yang dimulai dari makhluk bersel tunggal dan tumbuh-tumbuhan. Hadirnya tumbuhan dan proses fotosintesis sekitar 2 miliar tahun lalu menyebabkan atmosfer mulai terisi dengan oksigen bebas. Pada masa ini juga, proses geologis menyebabkan pergeseran lempengan tektonik dan lahirnya rantai pegunungan di bumi terus berlanjut. Lalu, proses kejadian manusia terdapat 4 cara. Yang pertama, proses kejadian manusia pertama, yaitu pada zaman Nabi Adam. Yang kedua, proses kejadian manusia pada zaman Hawa. Yang ketiga, proses kejadian manusia ketiga pada zaman Nabi Isa putra Maryam. Dan yang keempat, proses kejadian manusia keempat, semua keturunan Adam dan Hawa. Nah, yang akan kita bahas adalah keturunan Adam dan Hawa. Ada beberapa proses. Yang pertama, bibit sperma atau disebut sulalah, yaitu dari saripati tanah. Yang kedua, air mani atau nutfah. Yang ketiga, proses penyimpanan, yaitu di dalam rahim. Yang keempat, proses penyempurnaan. Ada beberapa tahap dalam proses penyempurnaan. Dan selanjutnya, teori penciptaan menurut Islam mencakup hal-hal berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi Adam istri dengan sifat-sifat tertentu untuk tujuan kasih sayang dan rahmat. Allah memberi Hawa fitur reproduksi untuk memberikan keturunan anak laki-laki dan perempuan. Sesuai kehendak Allah, Adam dan Hawa merupakan bagian dari bangunan masyarakat yang sangat lengkap. Allah mengatur siklus untuk menghasilkan air tawar untuk minuman manusia dan pengairan tanaman yang mereka makan. Sekian video presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga materi pada pembuatan video ini. Kritik dan saran sangat saya harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.